Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini seperti biasa aku mau masak-masak lagi. Nah, ini aku mau buka kulkas dulu dan ternyata wah, ini kulkas aku tuh kosong banget, yang ada cuman daging, itu pun ini daging kurban ya teman-teman. Nah, ini aku mau masak daging, rencananya sih mau bikin empal goreng gitu ya teman-teman. Biar nanti kalau misalkan Rapan pengen makan tuh udah tinggal goreng aja. Apalagi kalau empal itu kan bisa dilamain gitu ya teman-teman, bisa stok buat 1 minggu atau mungkin buat beberapa hari. Nah, dan ini ternyata keras banget ya, udah jadi batu gitu. Nah, ini aku mau ngambil yang gampangnya aja. Ini juga aku nggak tahu ya ini apa daging sapi atau daging kambing gitu, karena emang nggak ditandain gitu ya teman-teman. Dan aku juga niatnya pengen bikin rendang tapi nggak tahu kapan, karena kalau rendang itu kan nggak pedas, nggak dipakein cabai, nggak enak ya teman-teman. Nah, ini aku bikin yang bisa dimakan aja sama Rapan kayak gitu. Oke, lanjut aja ya nih untuk dagingnya, karena ini tuh masih beku, jadi mau aku mau aku rendam dulu pakai air ya teman-teman, biar bekunya juga hilang. Setelah itu nih aku mau ngedidihin air dulu. Dan ini tuh pertama kalinya aku mau bikin empal goreng ya teman-teman. Gak tahu ya ini bakalan gagal atau enggak tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa dimakan ya. Dan untuk dagingnya juga ini udah aku cuci bersih, langsung aja nih mau aku rebus. Kemudian aku tambahkan bumbunya. Di sini ada daun salam, serai, terus ada daun jeruk juga. Kemudian aku tambahkan kayu manis sama cengkeh ya teman-teman, biar agak wangi gitu ya. Nah, dan ini sambil nunggu dagingnya matang, aku mau lanjut aja buat cuci-cuci piring. Nah, dan ini untuk cucian piringnya juga udah beres ya teman-teman, karena hari ini tuh tumben banget cucian piring aku nggak terlalu numpuk, jadi cepet juga beresnya. Terus ini aku juga lagi ngomel-ngomel sama Rapan karena dia itu dari tadi udah mintain duit mulu ya teman-teman. Nah, biasalah ya mama tuh kalau lagi kerja atau lagi ngapa-ngapain kayak gini tuh udah gitu direpotin atau direpelin sama anak ya, pastinya ngomel-ngomel kayak gini ya teman-teman. Dan mohon maaf juga nih kalau misalkan aku masih kumel nih, aku masih belum mandi ya, karena ini tuh emang masih pagi banget. Aku buru-buru aja buat masak karena takutnya Rapan minta makan ya teman-teman. Padahal sebelumnya sih udah aku kasih sarapan juga, cuman takutnya ya karena dia itu kalau sarapannya cuman sedikit ya dia nggak lama kemudian juga udah minta makan lagi. Apalagi ini makanan kesukaannya dia, jadi dia barusan aja udah nanya udah matang atau belum gitu ya teman-teman. Apalagi kan proses bikin empal itu lumayan agak lama ya, karena nunggu dagingnya empuk dulu terus nanti baru kita bumbuin gitu ya teman-teman. Oke, lanjut aja nih, aku mau nyiapin dulu bumbunya. Di sini untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Terus mau aku pakein lengkuas sama serai juga, tapi mau aku blender ya. Tapi untuk ngeblendernya sih jangan sampai halus-halus gitu. Nah, oke, sekarang nih untuk perbumbuannya mau aku cuci bersih dulu sebelum aku blender. Tadinya sih aku pengen ngulek gitu ya teman-teman, cuman lagi mager aja jadi mau aku blend. Nah, dan ini untuk dagingnya alhamdulillah udah matang. Ini lama banget ya, tadi udah 2 kali ngerebus sih. Untuk rebusan yang pertama tadi udah aku buang, dan untuk rebusan yang kedua ini nggak bakalan aku buang, mau aku pakai buat masak ya teman-teman, atau buat bumbunya nanti. Nah, ini dia untuk dagingnya. Sekarang mau lanjut aja aku potong-potongin kayak gini ya. Terus untuk potongan dagingnya juga ini lumayan agak tebal, nggak tipis-tipis banget ya teman-teman, biar nanti lebih enak dan lebih meresap aja sih bumbunya. Biasanya kalau tipis banget tuh apa ya, kayak kering gitu nanti pas digorengnya, dan aku tuh nggak terlalu suka kalau misalkan goreng-gorengan daging ikan kayak gitu tuh yang kering banget ya teman-teman, jadi aku lebih suka yang basah gitu. Oke, dan ini untuk dagingnya udah beres aku potong-potongin. Lanjut nih tinggal digeprek-geprek aja kayak gini. Kalau misalkan udah semuanya nih tinggal dimasak aja. Udah dipakai semua. Kan ininya belum. Nah, dan ini untuk dagingnya udah beres aku geprekin. Lanjut di sini aku mau bikin bumbunya dulu. Nih ada lengkuas sama serai yang mau aku blender kasar.
Nah, dan ini untuk lengkuas sama serainya udah aku blender kasar ya teman-teman, terus udah aku sisihin juga di mangkok. Lanjut di sini aku ngeblender dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga apa ya, di sini aku tambahkan merica ya teman-teman. Oke, lanjut di sini kita gongseng dulu untuk bumbu bawang merah, bawang putihnya, karena ini kan aku ngeblendernya pakai air ya teman-teman, jadi nggak langsung pakein minyak. Terus aku juga tambahkan nih si serai sama lengkuasnya. Biasanya sih kalau misalkan masak kayak gini tuh untuk serai atau lengkuasnya cuma digeprek aja, cuman aku tuh pengen kayak ada bumbu serundengnya gitu ya teman-teman, makanya aku blender kasar kayak gini. Nah, dan ini aku tambahkan ketumbar sama merica atau ladaku ya. Ini tinggal digongseng-gongseng aja. Kalau misalkan airnya udah menyusut nih tinggal dikasih minyak aja kayak gini. Terus kalau misalkan bumbunya udah matang ini tinggal dikasih air aja secukupnya sesuai sama selera. Dan di sini untuk airnya aku mau pakai air rebusan tadi ya teman-teman, air rebusan dagingnya. Nah, ini untuk airnya gak terlalu banyak sih ya aku masukin, karena untuk dagingnya juga udah matang, ini biar meresap aja sih ke dagingnya nanti. Terus aku tambahkan sedikit asam, terus gula merah juga. Nah, karena ini kurang airnya jadi aku tambahkan sedikit lagi. Dan di sini juga aku tambahkan 1 bungkus santan instan atau kara ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tambahkan bumbu penyedap lainnya sesuai sama selera aja sih. Nah, ini tinggal dikoreksi rasa, aduk-aduk, jangan lupa kalau misalkan udah kerasa bumbunya baru si dagingnya dimasukin ya. Nah, abis itu biarkan aja sampai airnya tuh bener-bener menyusut ya teman-teman. Dan ini airnya udah menyusut, tandanya si dagingnya udah matang ya teman-teman, dan ini siap digoreng. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau goreng sekarang, ini juga boleh sih ditaruh di kulkas itu sekitar seminggu atau mungkin beberapa hari ya, karena ini tuh bisa bertahan lama. Yang penting cara penyimpanannya aja yang benar. Nah, ini aku udah bikin 1 toples kayak gitu, tapi karena Rapan barusan ngeburu-buru minta dibikinin lagi ya teman-teman, minta makan lagi kayak gitu, karena ini emang makanan kesukaannya dia ya. Ya udah nih, mau aku gorengin dulu, tapi nggak semuanya ya, itu bisa nanti kalau misalkan Rapan pengen makan, kita lagi males masakan, tinggal goreng aja ya teman-teman, udah gampang banget. Dan ini dia untuk empal gorengnya udah jadi. Ini aku goreng cuma segini aja, nanti kalau misalkan aku pengen ya udah tinggal goreng lagi aja kayak gitu. Nah, empal kayak gini tuh lebih enaknya dimakan anget-anget udah gitu sama nasi anget. Nah, teman-teman, aku barusan udah beres nyuapin Rapan, lanjut nih aku mau makan juga, dan ini ditambah ada sambal bawangnya ya teman-teman. Wah, ini tuh rasanya enak banget ya kalau misalkan ditambah sama sambal bawang kayak gini, udah gitu makannya diaduk-aduk gitu ya teman-teman. Apalagi ini kalau misalkan ada tumis kangkung, wah ini tuh bener-bener enak banget ya. Dan masak daging kayak gini tuh jadi nggak bikin kita enak ya teman-teman, nggak bikin kita bosen. Nah, dan ini udah habis ya, ini sampai aku makan di cobeknya kayak gini karena bumbunya sayang banget, dan ini juga dagingnya empuk loh teman-teman. Pokoknya untuk resep aku ini boleh nih teman-teman recook ya di rumah, karena menurut aku ini lumayan enak loh. Aku sama suami aja sampai nambah berkali-kali, apalagi Rapan ya teman-teman, karena ini emang enak banget. Oke, sekarang nih aku mau ngelanjutin makannya. Sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.